lah rutin seukuran walaupun seukuran waktu yang sebentar. Maksudnya macam mana? Kalaupun ada sebelum masuk usia 9 tahun dia sudah yang namanya haid, itu fasenya kurang dari 16 hari. Misalkan usia dia 8 tahun, pas nak 16 hari lagi dia masuk usia 9 tahun. Nah, fasenya minimal kurang dari 16 hari sebelum masuk usia 9 tahun, itu fasenya. Jadi kata ulama ini, biasanya kalau belum masuk umur 9 tahun dia biasanya kurang dari 16 hari nak menuju umur 9 tahun. Bisa jadi kurang 1 hari pas nak menuju umur 9 tahun. Bisa jadi kurang 2 hari nak menuju 9 tahun. Paling banyak 16 hari. Kalau di bawah 16 hari, maka biasanya itu ada yang namanya penyakit. Nah, kalau ada penyakit, dia coba periksa ke dokter. Ngapa umur 9 tahun sebelum 16 hari lah haid. Ini pendapat Imam Nawawi Al-Bantani. Mana tahu ada pendapat lain. Bukanlah tanda kehamilan, bukanlah tanda, maksudnya bukan tanda kehamilan, bukanlah tanda akil balik. Jadi hamil itu bukan tanda akil balik. Bal akan tetapi alamatu ala bulugha bil ibnai qablaha, yang dikatakan tanda akil balik bagi betina yang hamil itu bukan hamilnya, tapi maaf pada saat dia keluarnya mani ketika berhubungan. Itulah yang dikatakan namanya akil balik. Karena betina juga tandanya mimpi selain dari haid. Kalau lanang mimpi baik dari haid. Tapi kalau betina mimpi juga haid juga. Jadi ketika ada betina umur 9 tahun hamil, bukan hamilnya yang menyebabkan dia tanda akil balik, tapi bisa jadi pada saat dia berhubungan keluarnya sperma atau mani yang pada itu menyebabkan dia masuk sudah tanda akil balik. Tuh khusus wanita atau betina. Wa amalahu annahu in abna min zakarihi wa hadha min farjihi hukima bi bulughi. Nah, ini pembahasan lain, tapi insyaallah kita pahami. Wa ammal khunsa, ada khunsa. Pernah dengar khunsa? Unta. Khunsa pernah dengar khunsa? Khunsa ini uang yang punya 2 kelamin. Manusia yang punya 2 kelamin atas izin Allah. Ada tak Allah? Pernah kejadian ada di Malaysia begitu. Ada di negara-negara biasanya. Kata ulama, fa hukmuhu annahu in amna min zakarihi wa hadha min farjihi hukima bi bulughi. Dan ada pun tanda akil balik bagi khunsa, kata ulama ini, itu mesti dua-duanya keluar. Apa maksudnya? Misalkan maaf, yang lanangnya alat kelaminnya keluar juga, yang namanya sperma. Yang alat kelamin betinanya juga keluar haid. Kata ulama Al-Imam Nawawi Al-Bantani, fa hukmuhu, maka hukum baliknya adalah annahu in amna min az-zakari wa hadha,
kitab Safinatul Najah yang disyarah oleh Imam Nawawi Al-Bantani, yaitu kitab Kasyifatus Sajjad atau Syekh Salim bin Sumer menyebutkan bahwa masalah fikih, masalah permulaan dalam ilmu fikih, alamatul bulur akan tanda-tanda akil bagi perintah Allah. Maka di dasar apa jadi kutibasmu ala babillah, maka nama kauna atau nama hamba Allah yang meninggalkan salat tadi dicatat di pintu api neraka. Jadi nama kita yang tidak salat itu sudah tercantum kalau kita bertobat. Kalau kita bertobat, insya Allah dihapus oleh Allah. Maka itu mana Ustaz yang sebelum-sebelumnya tinggal tuh qadha. Man nasiya salatan, barang siapa yang meninggal yang meluputkan salat, maka kata Nabi Muhammad la kafaratalah, tidak ada balasan kecuali mengganti kesalahan itu. Itulah para ulama sepakat adanya namanya qadha salat. Misalkan kita tidak melaksanakan salat subuh kemarin, maka kita bayar subuh. Ustaz mesti nak salat subuh, tidak apa-apa salat zuhur. Jadi salat zuhur, subuh tadi kita tinggal qadha subuh. Kita sengaja tinggal tuh diganti dengan subuh, tapi jangan dijadi kedalil kaki bela dari qadha bela, jangan. Itu termasuk melalaikan salat. Sudah melalaikan meninggalkan salat pula. Man taraka salatan wahidatan faqad kafara jihad, kata Nabi. Siapa yang meninggalkan salat sekali sengaja, faqad kafara jihad, maka dia telah kafir secara nyata. Ustaz ngomong kafir kasar. Lagi ngomong kafir kasar. Kafir itu orang yang menutup diri, orang yang tidak menerima agama Allah, orang yang tidak mengakui Allah itu Tuhan dia, orang yang tidak mengakui Nabi Muhammad itu Rasulullah, itu arti kafir. Dari kata kufur, fi'ilnya kafarul kafir, menutup diri. Bagus tak artinya sekarang? Orang yang menutup dirinya untuk tidak menerima Allah sebagai Tuhan, itu arti kafir. Aku banyak kenalan kafir. Ketika kami jelaskan paham dia, oh itu arti kafir. Iyo, aku dia paham. Dia lebih lemah disebut kafir daripada disebut non muslim. Hukum pada kaca ini, hukum ini, la talbisul haqqo bil batil. Jangan campur aduk benar sama yang salah sama yang benar. Yang hak itu hak, yang batil itu batil. Sampai ke jangan takut hukum Allah. Memang macam-macam itu kami berdakwah. Wala talbisul haqqo bil batil. Jangan campur aduk yang namanya batil dengan yang hak. Pun sebaliknya, yang hak dengan yang batil. Hak dengan batil. Muslim itu dari kata salam yusalli, artinya selamat. Kayak selamat. Selamat ini dari kata bahasa Arab salam yusalli, orang yang selamat muslim. Non itu bahasa Indonesia tidak. Kalau diarti itu apa? Tidak selamat. Lebih lemah disebut non muslim, apa disebut kafir? Lebih lemah sekarang. Lebih lemah disebut kafir daripada non muslim. Namun kita tidak mampu. Tapi media massa, media TV yang seakan-akan membesarkan kata kafir itu kasar. Mereka tidak paham dengan penjelasan bahasa Arab. Seandainya mereka tahu ahli lughah ini penjelasannya, maka ulama-ulama istiqomah tetap menganggap orang yang keluar kita kafir. Ada perlu Ustaz ngomong, ada di perjanjian disebut ke waktu zaman Nabi Muhammad tidak disebut kafir, tapi disebut ahli kitab. Itu perjanjian Hudaybiyah. Waktu Nabi nak masuk ke Mekah, nak menunaikan umrah, dilarang oleh kafir Quraisy, ada perjanjian Hudaybiyah. Maka di situ ada disebut Nabi itu ahli kitab, perjanjian itu. Nah inilah dalil bahwa Nabi Muhammad juga berpolitik.
tapi ngomong Nabi Muhammad politik. Perjanjian waktu itu supaya mengamankan Yahudi, Baini Waizo, Yahudi yang lain itu boleh berdagang di Madinah. Kalau kita umroh, ada tuh Yahudi dekat Masjid Madinah yang berjualan itu. Itu kenapa dia diinjak? Karena ada perjanjian Hudaybiyah tadi disebut ahli kitab ya Nabi. Tapi ingat, rentetan itu ada di pasal bahwa mereka disebut juga orang-orang kafir. Seandainya mereka sudah diizinkan, tapi dia melanggar dengan aturan perjanjian ini, maka hak orang Islam untuk menentang. Maka itu disebut mereka orang yang di luar agama Islam, tapi dia mengikuti aturan di negara ini, disebut kafir zim. Kafir zim ini orang kafir, tapi dia mengikuti aturan Islam. Aman-aman mereka itu jangan kita. Tapi kalau dia ngaku kita, melecehkan kita, agama kita, statusnya orang luar Islam, maka dia disebut kafir harbi. Berhak orang itu tertentang. Tapi kalau dia sesama-sama tetangga, tapi dia menjaga silaturahmi, menjaga intoleransi, dia ibadah kami kita tidak ganggu, ibadah kami dia tidak ganggu, ibadah dia kita tidak ganggu, nah itu kafir zim itu. Jadi kalau kami tetap manggil mereka orang-orang kafir, terserah aku mengatakan radikal segala macam mana kan enggak ya. Memang itu pas kalau mereka tahu artinya, tapi kita didogma seakan-akan atau didoktrin kasar kata-kata kafir. Ya, kamu baik, yang disebut keras juga masih dianggap kasar, yang disebut masih dianggap radikal. Jadi sudah sama-sama baik. Wong Allah juga mengatakan kafir kok. Qul ya ayyuhal kafirun ya Muhammad, katakan kepada mereka orang-orang yang kafir. Ya. Kayak sekarang ini puji Nabi Muhammad, aku tidak takut dengan yang namanya fitnah Dajjal. Tapi yang kita takutkan adalah uang yang lebih dari fitnah Dajjal. Siapa ya Rasulullah? Ialah orang-orang mengaku ulama tapi dia memutarbalikkan hukum Allah. Itulah orang-orang munafik. Memutar hukum. Dia berilmu Pak, berilmu, paham, tapi dia balik-balik ke hukum Allah. Dengan keimanan dia digiring oleh iblis, digiring oleh setan untuk memutarbalikkan hukum Allah. Inilah ulama-ulama yang munafik. Ya, kita mudah-mudahan bagi orang-orang yang berada komando ulama-ulama yang istiqomah, yang tetap di bawah jalur agama Islam yang istiqomah. Ya, jadi balik cerita tadi bahwa pembebanan suatu hukum itu diawali dengan yang namanya usia akil balik. Jadi mereka-mereka yang sudah masuk usia akil balik, maka mereka-mereka ini sudah dibebankan hukum perintah Allah. Salat wajib, tidak salat berdosa. Kita sebagai orang tua hukum yang fardu kifayah untuk mengingatkan mereka. Lakin yajibu ala sabili fardhu kifayah ala aslihi madzukur wal inathi ay ya'muruhuma bis salati wa ma tatawaqqafu alaihi qawdu'in wa nahwihi ba'da istiqmalihima sab'a sinin idza mayyaza. Jadi kata ulama ini, akan tetapi ala sabili fardhu kifayah, bagi wong tuanya ala aslihima itu hukum fardhu kifayah, ya, untuk mengingatkan az-zukuri anak-anak wal inathi atau anak betina, ayyamuruma agar ia memerintahkan keduanya anak-anak betinanya bisalati untuk melaksanakan salat, wa ma tatawaqqafu dan hal-hal yang berkaitan atasnya, ya, wa ma tatawaqqafu alaihi dan hal-hal yang berkaitan atasnya, salat, puasa, ya. Kalau dia misalkan ternyata sudah akibat dia bernazar, kasih tahu nazar itu tidak hutang, tapi dia harus bayar, kasih tahu ke mereka yang sudah akil balik. Kaudu'in wa nahwihi ba'da istiqmal masabah sini idza mayyaza dan semacamnya. Setelah kedua anak itu genap usia 7 tahun, apabila kedua anak itu telah memasuki
memasuki usia idza mayyaza, usia tamyiz. Nah, jadi begini, ada fase usia tamyiz, ada fase usia akil balik. Usia tamyiz ini usia di mana anak sudah bisa membedakan antara maaf ngising sama kencing, dia sudah bisa pakai baju dewek, dia sudah bisa pakai celana dewek, usia mandiri. Tapi dia belum dikatakan akil balik. Kenapa? Karena dia bermimpi. Tapi dia sudah mampu. Oh ini handphone, oh ini makanan, ini minuman, oh ini tidak boleh digawe ke, oh ini dia boleh digawe ke. Dia tahu. Oh puasa hukumnya wajib, tapi kalau misalkan dia belum usia akil balik maka hukumnya sunat. Dia tahu itu usia tamyiz. Usia tamyiz. Fasenya berapa? Umur 7 tahun. Nah, maka kata Nabi itu kan guru Allah dakum bisabaina. Perintah ke anak kamu salat umur 7 tahun. Kenapa usia-usia ini usia-usia di mana dia cepat angkat perintah yang apa yang kita omongkan. Nah, inilah usia-usia tamyiz. Yang contohnya bisa bedakan antara yang baik sama yang buruk. Tadi sudah bisa pakai baju dewek, celana dewek, usia tamyiz. Berapa fasenya? 7 tahun ke pucuk. Tapi dia belum akil balik. Dia belum akil balik. Kenapa? Karena dia belum mimpi. Karena dia belum kalau betina. Dia belum sempurna khamsa asyar. Dia umur 12 tahun ya. Belum sempurna. Tapi dia sudah bisa itulah usia tamyiz. Ya. Kalau dia sudah usia tamyiz, kata Nabi Muhammad, kata ulama ini, wa haddut tamyiz huwa ayasira bihaitsu ya'kulani wahduhuma wa yashribani wahduhuma wa istijani wahduhuma. Dan batas usia tamyiz itu adalah kedua anak itu telah menjadi sosok yang mulai mandiri. Bisa ngawin dewek, mandi dewek, cebok dewek, kencing dewek, itu usia mandiri, usia tamyiz, ya. Ya'kulani dia bisa makan dewek, wahdahuma atau dia bisa minum dewek, wa yashribani minum dewek dia, atau wahdahuma salah satunya, wa yastanjiyani atau dia beristinja. Nah, ini usia tamyiz, artinya usia yang bisa usia mandiri. Nah, kalau dia sudah masuk ini berarti di usia tamyiz. Tapi tidak dihukumkan wajib karena dia belum masuk tanpa akil balik, cuma dia tamyiz. Kalau dia melaksanakan boleh pahala, kalau dia tidak melaksanakan sunnah apa? Kalau dia tidak melaksanakan tidak berdosa. Hukumnya cuma sunnah hukum. Bagi mereka yang ujian tamyiz. Jam berapa masuk ini? Bisa 19:16 ya. Nah, sampai di sini dulu untuk majelis kita pada malam ini. Yang nak bertanya masih ada waktu 5 menit. Silakan yang nak bertanya. Selamat. Kalau yang lima ini seperti yang tadi mau sesuatu yang lupa kan itu ada tanya ya seperti yang lupa kan yang berkembang itu kan itu juga punya dua gitu. Nah, maksudnya yang pasti balik. Kalau maaf yang tanda-tanda maaf keluarganya sudah mulai tumbuh, yang beranak tadi jangkuknya sudah keluar, yang nak sampai ke itu bukan tanda-tanda akil balik. Tapi itu masa pertumbuhan, masa pertumbuhan. Tapi biasanya belum itu bertumbuh, belum itu terjangkut jangkut, kalau belum diawali maaf yang betina haid atau yang mana mimpi lagi. Jadi biasanya mimpi dulu atau haid dulu, baru kayak fase yang jangkut maaf dan buah dada untuk betina itu bakal timbul. Nah ini, biasanya macam itu fase-fasenya. Jadi diawali dulu yang namanya akil balik, baru yang tadi maaf tumbuh buah dador ataupun jangkut bagi yang mana. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Kalau kata lagi untuk majelis ini, mudah-mudahan majelis kali ini insya Allah bermanfaat bagi kita. Besok depan kita masuk ke bab tentang istinja bil hajar, istinja dengan batu. Di depan kita masuk bab tentang istinja dengan batu atau bersuci dengan batu. Ya, itu kali pembahasannya. Di depan kita akan bahas. Allah, kita baca istighfar dulu. Mudah-mudahan majelis kali ini insya Allah bermanfaat bagi kita dan kita dikumpul bersama baginda Nabi Muhammad SAW karena kita menghidupkan sunnah beliau yaitu majelis
Yang jelas kata Nabi Muhammad, orang yang datang ke majelis itu adalah orang-orang yang dapat doa dari malaikat, yaitu ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pada saat itu malaikat bentang ke saya. Dan malaikat ngomong sama Allah, ya Allah, ampuni mereka yang datang untuk menuntut ilmu ya Allah. Itu dapat doa pada malaikat. Ya, kalau malaikat berdoa kira-kira dikabulkan. Kira-kira dikabulkan. Kabul. Kita nih jangankan kabul, tanda-tanda kabul lagi belum ada itu nih. Oke, tapi kalau malaikat wajib istilahnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam Jumat. Iya. Ada yang kami informasikan, kami rencana malam Jumat sama lagi habis baca maghrib nak maju yasin berjamaah. Ngirim Fatihah. Kalau antum sekalian yang belum mana nama Fatihahnya kita kirim nama uang yang kita kirim Fatihah, kita kirim mengambil Fatihah, cuman mati yasin sama tahlil. Kalau masih ada sempat waktu akan kita kupas per satu hadis. Nah, kalau masih ada waktu akan kita kupas per satu hadis. Itu setiap malam Jumat pada maghrib. Jadi kalau pengen nama-nama yang almarhum minta di Fatihah itu catat, kita sama-sama mati yasin, sama tahlil, terus kita kirim ke bacaan-bacaan tadi kepada almarhumah yang kita tulis di dalam kertas. Jadi silakan yang datang malam Jumat. Habis, kalau habis kita tutup pengajian ini, mudah-mudahan kita dapat doa dari para malaikat dan dia dinaungi oleh malaikat. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan tayyiban wa barakatan wasi'an. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma zidna fahman nabiyyin وحفظ المرسلين والشهداء والأولياء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين والمتكلمين في سبيل الله رب العالمين. اللهم بارك في هذا المجلس، اللهم بارك في هذا المجلس، اللهم بارك في هذا المجلس. اللهم اجعلنا هذا الجنة مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. Karim, nah dari siapa Alapo yang nak langsung Alapo silakan Alapo, ataupun pada Isya silakan Alapo. 3 menit lagi tapi masih 3 menit lagi. Oh ini habis.